Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Perkembangan Sosial dan Emosional Anak, Ibu Fadila Ayuning Tias MPD, serta teman-teman yang menyaksikan video presentasi kami ini. Perkenalkan, kami kelompok 5 dari kelas 3D eh, yang beranggotakan saya, Neng Sani Rahmadini Fauziah, juga Salsabila Kulsum Kamila dan Ananda Azahra. Di sini kami akan membahas mengenai identitas sosial yang berisikan gender dan etnik, perkembangan identitas etnik, perbedaan individual, identitas etnik, seksisme dan rasisme, serta teori-teori tipe gender dan perkembangan peran gender, dan yang terakhir mengenai pendidikan seks dalam Islam. Materi yang pertama akan dijelaskan oleh Salsabila Kulsum. Mengenai gender dan etnik dalam identitas sosial. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk memaparkan materi yang pertama, yaitu mengenai gender dan etnik dalam identitas sosial. Nah, sebelum ke situ, kita uh, perlu mengetahui terlebih dahulu apa itu identitas sosial. Nah, identitas sosial ini merupakan kesadaran individu untuk menjadi bagian dari suatu kelompok sosial tertentu. Juga makna emosional dan nilai menjadi bagian dari kelompok tersebut. Nah, identitas sosial ini melibatkan perbandingan, persamaan dan perbedaan dalam suatu kelompok dan membantu individu mengenal diri mereka sendiri melalui cara mereka berpikir dan bertindak. Identitas sosial ini membantu individu untuk menemukan jati dirinya, juga meningkatkan rasa kepercayaan dirinya, mentransformasikan individu menjadi agen sosial dengan dukungan dan solidaritas kelompoknya. Nah, apa sih contoh dari identitas sosial ini? Yaitu ada ras, etnis, jenis kelamin, status sosial ekonomi, orientasi seksual, usia, agama, asal kebangsaan, dan emosi, dan lain sebagainya. Nah, apa sih peran gender dalam kehidupan anak-anak? Peran gender dalam kehidupan anak-anak ini telah menarik perhatian karena eh, konsep awal, persepsi diri, preferensi, dan perilaku terkait gender berpotensi mempengaruhi pilihan, aspirasi, gender sosial, dan banyak bidang lainnya. Nah, gender ini merupakan salah satu kategori sosial pertama yang disadari oleh anak-anak. Dan pada masa anak-anak ini sangat penting bagi sebagian besar anak, bagi semua anak-anak sih. Ada tiga perspektif utama tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan gender, yaitu yang pertama itu biologisnya, yang kedua itu sosialisasi, dan ketiga itu kognisi. Identitas sosial ini mengacu pada perasaan mendalam dan intim yang dimiliki seseorang terhadap dirinya sendiri. Anak-anak mulai memahami dan mengekspresikan identitas gender sejak dini. Nah, saat memperkenalkan gender kepada anak, anak akan memahami jenis kelaminnya, dan saat memperkenalkan nama kelamin pada anak, sebaiknya gunakan nama asli. Nah, dengan adanya materi gender, anak ini akan belajar tentang batasan antara laki-laki dan perempuan sehingga anak mengetahui bagaimana mereka berperilaku terhadap tubuh dan lingkungan sosialnya. Mungkin sekian pemaparan materi tentang gender saya kembali ke moderator. Terima kasih Salsabila Kulsum atas pemaparan materinya. Materi yang selanjutnya yaitu mengenai perkembangan identitas etnik yang akan disampaikan oleh Ananda Azahra. Terima kasih kepada moderator atas waktunya. Di sini saya akan mempresentasikan perkembangan identitas etnik. Apa sih identitas etnik itu? Identitas
identitas etnis merupakan suatu ciri yang membedakan suatu kelompok etnis satu dengan yang lainnya. Eh, Kayak kalau misalkan bisa dengan bahasa lain suku suku bangsa. Kalau di Indonesia bisa dicontohkan kayak suku Jawa, suku Sunda gitu yang berbeda-beda. Terus di sini ada faktor perkembangan identitas pribadi pada anak usia dini. Yang pertama itu keluarga. Keluarga itu sangat berpengaruh untuk perkembangan identitas etnik pada anak usia dini. Kenapa? Karena anak itu bisa membentuk dirinya atau mengetahui identitas pribadinya itu eh, paling pertama itu dari keluarganya, dari orang tua, nenek moyang mereka gitu. Mengetahui tentang tradisi, budaya, di nilai-nilai nilai-nilai moral di keluarga mereka tersendiri. Terus yang kedua ada teman sebaya. Ketika anak berinteraksi dengan teman sebayanya, mereka juga bisa mulai membandingkan antara diri mereka dengan teman yang berinteraksi dengannya. Eh, Terus yang ketiga ada kondisi lingkungan. Lingkungan tempat anak berinteraksi juga dapat berperan dalam perkembangan identitas pribadinya. Anak senantiasa menerima masukan dari orang dewasa, teman sebaya, media sosial, lingkungan fisiknya. Hal ini dapat mempengaruhi cara anak memandang dirinya sendiri, orang lain, dan dunia di sekitarnya. Lingkungan yang positif dan mendukung dapat membantu anak mengembangkan identitas yang kuat dan sehat. Kemudian selanjutnya ada perbedaan individual dalam identitas etnik. Nah, apa sih perbedaan individual itu gitu? Menurut Lindgren 1980 menyatakan bahwa definisi perbedaan dan perbedaan individual berkaitan dengan variasi yang terjadi, baik variasi pada aspek fisik maupun psikologis. Kemudian di sini ada menurut Chaplin 1995 dalam suatu sifat yang dapat membedakan individu yang satu dengan individu yang lain merupakan definisi dari perbedaan individu. Nah, ada juga dalam buku Perkembangan Siswa karya Sunarto dan B. Agung Hartono, Gary 1963, mengklarifikasikan perbedaan individu sebagai berikut. Eh, Perbedaan keahlian atau kepatuhan, perbedaan perbedaan fisik, tingkat berat badan, jenis kelamin, pendengaran, penglihatan dan kemampuan bertindak. Terus identitas etnik anak usia dini merupakan aspek penting dalam pengembangan diri mereka, tetapi juga dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang kompleks. Oh iya, terus di sini perbedaan individual dalam eh, identitas etnik. Yang pertama itu kesamaan 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 budaya dan bahasa. Banyak dari kita meskipun satu suku dan bangsa, tetapi memiliki kebiasaan yang berbeda. Kayak misalkan Jawa, Jawa dan Sunda gitu. Hmm, Nah, kesamaan budaya dan bahasa dalam identitas etnik mencangkup kayak tradisi, kebiasaan, dan nilai-nilai yang dianut oleh suatu kelompok. Kan kalau bahasa alat komunikasi yang digunakan untuk berinteraksi. Terus yang kedua pengaruh akulturasi dan perubahan sosial.
Akulturasi adalah proses di mana kelompok etnik dan yang berbeda saling mempengaruhi dan mengadopsi elemen dari budaya satu sama sama lain. Perubahan sosial seperti urbanisasi atau globalisasi juga dapat mempengaruhi identitas etnik. Contohnya kayak sekarang, apalagi di zaman sekarang gitu, banyak berbeda suku dan bangsa tapi saling mempengaruhi satu sama lain, kayak misalkan Sunda mengikuti salah satu tradisi Jawa kayak gitu. Terus ada faktor penentu identitas etnik. Ada beberapa faktor yang menentukan identitas etnik, meliputi sejarah, tradisional, lingkungan, dan pengalaman hidup. Ini semua berkontribusi pada bagaimana seseorang mengenali dirinya dalam konteks etnik. Eh, Contohnya kayak seseorang yang berasal dari keluarga Batak mungkin merasa lebih terhubung dengan budaya Batak jika mereka sering diajarkan tradisi dan bahasa Batak di rumahnya. Terus kemudian yang terakhir ada peran identitas etnik dalam perkembangan anak. Identitas etnik berperan penting dalam perkembangan anak karena membantu mereka memahami siapa diri mereka dan tempat mereka di dunia, di di kalangannya. Ini juga dapat membentuk rasa percaya diri dan rasa memiliki gitu. Jadi mereka tuh bisa tahu identitas dirinya. Mungkin sekian. Baik, terima kasih Ananda atas pemaparan materinya. Yang selanjutnya itu mengenai seksisme. Nah, teman-teman, seperti yang kita ketahui bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi itu telah menjadikan dunia seperti desa global. Nah, di mana segala sesuatunya itu transparan, mudah, dan cepat, serta cepat diakses oleh siapapun, kapanpun, dimanapun. Hal ini dapat memberikan dampak psikologis pada anak. Jika anak menerima informasi dan pengalaman yang salah tentang seks, maka akan menimbulkan beban psikologis yang dapat mempengaruhi kesehatan seksualnya di kemudian hari. Karena seperti yang kita ketahui bahwa anak usia dini adalah anak yang mempunyai kebiasaan meniru apa yang dilakukan oleh orang lain. Nah, membahas tentang pendidikan seks itu tidak lepas dari pengertian pendidikan itu sendiri. Nah, pendidikan seksualitas merupakan perlakuan yang sama dan sistematis, yang sadar dan sistematis, mohon maaf, terhadap keluarga, sekolah, dan masyarakat. Dalam menularkan pengetahuan tentang reproduksi dengan menanamkan nilai-nilai agama, moral, dan etika agar tidak terjadi penyalahgunaan organ reproduksi, pendidikan. Organ reproduksi, mohon maaf. Pendidikan seks hendaknya dipadukan dengan ajaran agama agar anak memahami apa yang baik dan apa yang tidak baik ketika sudah dewasa mengenai organ tubuhnya, termasuk organ seksualitasnya. Kekerasan seksual terhadap anak merupakan salah satu dari sekian banyak pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Indonesia. Berdasarkan data yang diambil dari Komisi Perlindungan Anak atau KPAI, hingga 24 Januari tahun 2022, terdapat 859 kasus anak yang dilaporkan menjadi korban kejahatan seksual. Nah, meningkatnya kasus kekerasan seksual hendaknya menyadarkan setiap kelompok dan lapisan masyarakat akan pentingnya memberikan pendidikan seksual kepada anak sejak dini. Teman-teman, pendidikan seks di Indonesia ini masih menjadi pembahasan yang bersifat pornografi atau istilahnya itu apa ya, dalam keluarga tuh seperti tabu. Nah, orang tua itu masih enggan untuk membicarakan seksualitas kepada anaknya karena merasa risih dan tidak tahu bagaimana cara menyampaikannya. Nah,
Pendidikan seks bukanlah tentang mendukung anak untuk melakukan hubungan seks atau mengarahkan anak pada pemikiran negatif yang mengarah pada pornografi. Pendidikan seks pada anak usia dini dapat dilakukan dengan memberikan materi pendidikan melalui berbagai strategi, antara lain mengenalkan bagian-bagian tubuh dan fungsinya, lalu mengajarkan anak untuk mampu membersihkan area intim atau toilet training seperti yang kita ketahui dan banyak dilaksanakan di satuan PAUD. Lalu anak memahami bagian-bagian tubuh yang dimiliki orang lain dan tidak boleh melihat atau menyentuh. Lalu mengajarkan konsep perbedaan gender, memotivasi anak untuk berani mengatakan tidak ketika orang lain menyentuh bagian tubuh terlarangnya, dan berani meminta bantuan dan melaporkan kepada orang tuanya bila hal tersebut terjadi. Nah, teman-teman, materi menutup aurat terutama itu sangat cocok untuk diajarkan kepada anak usia dini, karena anak usia dini merupakan tahap awal di mana anak membiasakan diri untuk pada tahap selanjutnya. Lalu materi yang selanjutnya itu mengenai rasisme atau yang biasa disebut rasisme. Nah, seperti yang kita ketahui teman-teman bahwa tidak ada orang yang dilahirkan dengan rasisme. Rasisme merupakan perilaku yang dibentuk oleh perasaan tidak aman, mekanisme pertahanan diri, dan pengaruh lingkungan. Meski kesannya sulit dipercaya, namun kemunculannya bisa dimulai sejak masa anak-anak. Dengan munculnya latar belakang dan karakter yang berbeda-beda, terutama di Indonesia ini, rasisme pun semakin berkembang. Nah, tanpa pendidikan yang memadai, tanpa disadari anak-anak yang belum sepenuhnya mampu mengolah informasi, bisa saja loh melakukan tindakan rasisme. Nah, seringkali pendidik dan program anak usia dini itu harusnya memikirkan atau mengajarkan tentang ras, bias, dan kesetaraan melalui salah satu dari dua pendekatan, yaitu yang dinamakan pendekatan buta warna atau pendekatan perayaan perbedaan. Nah, teman-teman, rasisme itu tidak hanya berwujud atau dalam bentuk tindakan kekerasan, bahkan hal sederhana seperti lelucon itu bisa menjadi penyebab perilaku rasisme. Nah, pendidikan rasisme dapat membantu anak mengenali sikap baik buruk seiring dengan perkembangan sosialnya. Nah, cara menjelaskan rasisme pada anak itu, yang pertama, kita bisa bilang kepada anak untuk bersikap jujur dan terbuka. Biarkan anak tahu bahwa setiap orang itu dilahirkan berbeda. Dan yang kedua itu jangan abaikan pertanyaan anak tentang perbedaan antar manusia. Jadi kita harus bisa menjelaskannya perbedaan antar manusia itu seperti apa sebagai orang dewasa, pendidik maupun orang tua. Lalu yang ketiga, jangan gunakan stereotip seperti temanmu bicara keras-keras karena dia orang Batak, atau laki-laki itu tidak boleh main di dapur. Nah, kita tidak boleh gunakan stereotip seperti itu ya teman-teman. Lalu yang keempat, tunjukkan pada anak bahwa teman kita juga berbeda. Itu untuk anak dengan rentang usia 2-5 tahun. Lalu untuk usia 6-2 tahun itu menjelaskan rasismenya itu eh, kita sebagai pendidik maupun kelak akan menjadi orang tua itu tidak boleh kaku dalam menjelaskannya. Tanyakan apa yang anak kita itu dengar di sekolah atau apa yang anak kita lihat itu di dalam televisi. Jalin komunikasi dengan anak itu dengan baik, dengan membiarkan anak itu bercerita sebanyak mungkin kepada kita. Nah,
Tips yang bisa dilakukan untuk menjelaskan pendidikan rasisme pada rentang anak 6-12 tahun ini, yang pertama, kita harus menjadi teladan bagi anak dengan bersikap baik kepada orang lain tanpa membedakan suku, ras, agama, dan lain-lain. Terutama di Indonesia itu semboyannya Bhinneka Tunggal Ika. Lalu yang kedua, tanyakan kepada anak apakah dia merasa berbeda dari orang lain. Jika iya, tanyakan padanya apa yang membuatnya merasa seperti itu. Dan yang ketiga, jika anak mengatakan sesuatu yang rasis, jangan diam saja. Nah, tanyakan alasannya, lalu jelaskan bahwa sikap tersebut itu tidak baik. Dan yang keempat, ajak anak menonton televisi atau tayangan-tayangan eh, yang ataupun selain tayangan itu bisa melakukan aktivitas yang dapat merangsang diskusi anak. Nah, begitu mengenai pendidikan rasisme dan seksisme. Yang selanjutnya itu materi mengenai teori tipe-tipe gender dan perkembangan peran gender pada anak usia dini yang akan disampaikan oleh Ananda. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang teori-teori tipe gender dan perkembangan peran gender. Yang pertama itu ada teori menurut Nurtur berpendapat bahwa peran gender dibentuk oleh sosialisasi dan pengalaman sosial dan dipengaruhi oleh lingkungan, keluarga, dan masyarakat. Jadi teori Nurtur ini berpendapat bahwa gender itu dibentuk berdasarkan sosialisasi atau interaksi mereka. Kayak contohnya, kalau misalkan laki-laki eh, di kalangan feminim atau cewek-cewek, sedikit demi sedikit si cowok itu tuh pasti memiliki sifat yang feminim gitu. Terus kemudian yang kedua ada teori natur. Nah, kalau ini tuh peran teori ini tuh peran gender didasarkan pada faktor biologi seperti hormon dan kapasitas reproduksi. Perbedaan gender dipandang sebagai sesuatu yang alami. Jadi kalau ini tuh sesuatu yang emang berbeda gitu. Pertumbuhan antara laki-laki dan perempuan itu berbeda. Kayak contohnya kalau misalkan perempuan itu tumbuhnya payudara, laki-laki itu tumbuhnya jakun kayak gitu. Kemudian di sini ada yang ketiga, teori keseimbangan. Nah, teori keseimbangan, eh, teori keseimbangan peran gender terbentuk dari norma sosial yang menjaga stabilitas masyarakat. Norma ini memandu harapan perilaku gender dalam interaksi sosial. Nah, kalau misalkan ini tuh kayak harapan masyarakat, kayak contohnya kalau misalkan laki-laki itu diharapkannya berani, terus kuat kayak gitu. Kalau misalkan perempuan itu diharapkan sama masyarakat itu kayak lemah lembut, eh, terus ya lemah lembut kayak gitu. Kemudian juga terus kemudian di sini ada teori feminis. Feminisme fokus pada kesetaraan gender dan penolakan ketidakadilan terhadap perempuan. Aliran feminisme antara lain feminisme liberal, feminisme marxis sosialis, feminisme radikal, eh, poststrukturalisme, dan postmodernisme. Eh, Nah, feminisme liberal ini misalkan berfokus pada hak-hak individu dan kesetaraan hukum antara laki-laki dan perempuan. Jadi laki-laki sama perempuan itu setara gitu, kayak dokter, terus pengusaha kayak gitu. Kalau misalkan Marxis sosialis, sebaliknya menekankan peran ekonomi dan politik dalam menjaga ketidaksetaraan gender. Kayak menjadi pemimpin itu kayak pemimpin itu diharuskan laki-laki kayak gitu. Terus kalau misalkan apa ini teh? Eh,
feminisme radikal. Kalau feminisme radikal ini menolak konsep gender dan mengusulkan penghapusan peran gender yang dianggap sebagai sumber ketidakadilan. Kemudian di sini ada teori yang terakhir, aplikasi dan pendidikan. Orang tua dan guru dapat mendukung kesetaraan gender dan kebebasan ekspresi anak penting untuk tidak terikat pada stereotip gender. Apa sih stereotip gender itu? Stereotip gender itu tuh kayak pandangan pandangan masyarakat, pandangan umum tentang bagaimana laki-laki dan perempuan seharusnya berperilaku berdasarkan jenis kelamin mereka gitu. Kan stereotip ini seringkali membatasi kebebasan individu untuk bertindak di luar peran tradisional dan anggapan sesuai bagi gender mereka. Kayak tadi contohnya kayak laki-laki dianggap harus kuat, terus tidak emosional gitu, eh, melakukan tidak melakukan pekerjaan rumah tangga, sedangkan perempuan sebaliknya kayak gitu. Harusnya kan kalau anak-anak itu dibebasin aja apa yang mereka mau gitu, jangan terikat sama eh, jangan terikat sama tradisi itu gitu, karena anak itu harus dibebaskan untuk memilih untuk memilih keinginan mereka gitu, untuk membentuk kepribadiannya. Mungkin sekian. Baik, terima kasih Ananda atas pemaparan materinya. Yang kedua, yang selanjutnya yaitu mengenai pendidikan seks dalam Islam. Nah, pertama-tama ada dua perbedaan dalam pendidikan seks. Yang pertama itu ada sex instruction, yang kedua itu ada education in sexuality. Nah, sex instruction merupakan penjelasan tentang anatomi seperti pertumbuhan rambut di ketiak dan biologi reproduksi, yaitu proses reproduksi melalui hubungan untuk mempertahankan spesies seseorang termasuk perkembangan keluarga dan metode kontrasepsi untuk mencegah kehamilan. Lalu yang kedua mengenai education in sexuality, yaitu mencakup bidang etika, moral, fisiologi, ekonomi, dan pengetahuan lain yang diperlukan untuk seseorang memahami dirinya sebagai individu seksual dan mengembangkan keterampilan interpersonal yang baik. Nah, pada masa ini, pendidikan seks anak usia dini itu dianggap tabu di Indonesia. Di kalangan masyarakat, mereka menganggap pendidikan seks tidak pantas untuk anak kecil. Padahal pendidikan seks yang diberikan sejak dini itu memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap kehidupan anak saat memasuki masa remajanya loh. Nah, apalagi zaman sekarang itu kritis baik dari segi pertanyaan maupun perilakunya. Lalu yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Salsabila Kusum. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan tentang pendidikan seks dalam Islam. Nah, benar yang dikatakan tadi bahwa pendidikan seks pada anak usia dini ini dianggap masih tabu di Indonesia, terutama di kalangan masyarakat. Ya, karena menganggap kalau misalkan pendidikan seks ini tidak pantas untuk anak kecil. Eh, lalu
Juga banyak biasanya nggak jarang gitu kalau misalkan orang tua mengalihkan pembicaraan kalau misalkan eh, anak nanya gitu. Terkadang memberikan teladan dan melarang anak untuk tidak menanyakan pertanyaan-pertanyaan tabu. Nah, selain itu juga jawaban yang diberikan itu eh, tidak relevan, padahal respon seperti itu tuh bisa membuat anak bereksplorasi sendiri jika tidak menerimanya dari orang tua. Jadi orang tua itu masih belum mengetahui aturan yang ditentukan oleh Islam dalam mengatur perilaku seksual anak pada masa anak-anak dan dewasa. Memang jika tidak ada persiapan yang tepat waktu, pada akhirnya akan merusak setiap tahapan kesepakatan dalam hal ini. Juga penderitaan umat Islam dan keterbelakangan mereka dalam memahami hukum Islam mengenai aurat dan dorongan seksual telah memunculkan masalah penyimpangan seksual. Bahkan di kalangan anak-anak juga sekarang udah banyak penyimpangan seksual gitu. Nah, keterbelakangan pembangunan ini telah menjauhkan umat Islam dari agamanya sendiri, sehingga mengakibatkan ketidaktahuan dan kesalahan persepsi tentang hukum-hukumnya. Tidak hanya dalam masalah seksual, tetapi juga dalam berbagai bidang. Nah, pendidikan seks ini harus ditanamkan sejak dini karena karakter dasar manusia terbentuk pada masa anak-anak. Pengaruh positif atau negatif pada tahun-tahun awal terhadap pertumbuhan karakter dasar anak. Jadi, eh, tergantung pengaruhnya itu positif atau negatif pas ditanamkan di tahun-tahun awal pertumbuhan anak. Nah, pendidikan yang salah dapat mempengaruhi berkembangnya berbagai bentuk penyimpangan seksual di kemudian hari. Islam ini sangat mementingkan pengikutnya untuk menjalani kehidupan seksual yang sempurna dan baik sesuai dengan petunjuk yang Allah berikan. Nah, segala perintah dan peraturan agama yang berkaitan dengan seks ini yang diatur dalam Islam adalah untuk kesejahteraan hidup manusia. Jadi ternyata pendidikan seks ini mempunyai arti yang sangat luas, tidak hanya sebatas itu saja persoalan gender dan hubungan seksual. Namun juga di dalamnya itu terdapat perkembangan manusia, hubungan antar manusia, perilaku seksual dan lain-lainnya. Ajarkan pendidikan seks anak ini sejak dini dengan sungguh-sungguh eh, dengan positif gitu, mendengarkan perkataan anak, juga memahami pikiran dan perasaannya. Jadi memberikan penjelasan yang bisa dipahami anak dan logis gitu ya, yang bisa diterima oleh anak. Mungkin segitu pemaparan dari saya. Saya Baik, kembalikan ke terima moderator. kasih Salsabila Kulsum atas pemaparan materinya. Alhamdulillahirabbil alamin, pemaparan materi mengenai identitas sosial telah selesai. Besar harapan kami semoga teman-teman yang menonton video ini dapat mengambil manfaat dari apa yang kami sampaikan. Mengenai pertanyaan, bisa teman-teman drop di kolom komentar. Jangan lupa like dan komen videonya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.